Salam Inakol, inovasi, akselerasi, kolaborasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore buat teman-teman semua. Karena ini juga merupakan wadah yang misalkan nanti teman-teman bisa akses kapan saja gitu ya. Dan juga saya ucapkan pada Sobat Inakol yang ada di rumah mungkin yang sedang menyaksikan kita, di mana hari ini pada forum Selosowan kita akan membahas juga terkait beberapa pencerdasan dan mungkin buat teman-teman akan membuka cakrawala pemikiran teman-teman semua gitu ya Sobat Inakol di rumah, di mana SDG Center Universitas Brawijaya ini tetap konsisten dalam hal pencerdasan ataupun membuat teman-teman bisa terbuka begitu ya, adanya sudut pandang baru ataupun inovasi, akselerasi dan juga kolaborasi yang kita lakukan gitu di sini. Dan tentunya pada Sobat Inakol yang berbahagia di rumah, perkenalkan saya Radanusyata Arya Putra sebagai host pada hari ini, pada saat ini begitu. Kebetulan saya menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik begitu ya, angkatan 2021 begitu. Dan di sini kita akan berbincang-bincang terkait banyak hal ya, mungkin ya, oleh narasumber kita di samping saya yang sudah membersamai saya gitu ya, sangat-sangat mungkin semangat gitu ya Mbak ya. Di saat ini gitu ya. Oke. Dan selanjutnya di samping saya ini ada Mbak Dikmah. Monggo Mbak Dikma, di sini juga nantinya gitu ya kita akan membahas banyak hal gitu terkait adanya mungkin sekolah inklusi, kesetaraan kita sesama manusia seperti itu, saling memanusiakan manusia gitu ya. Dan yang pertama-tama yang kita ini kan kita banggakan Mbak Dikma bisa mengenalkan diri dulu mungkin ya Mbak ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Nikmatul Azizah. Mungkin teman-teman Sobat Inakol bisa panggil aku Nikma aja. Kebetulan aku dari Universitas samping ya, di sebelah ya, UIN Malang. UIN Malang. Jadi saya jurusan matematika. Jurusan matematika. Ya, gitu. Okay. Dari angkatan 2019. 2019 ya. Nah, mungkin sekarang saya bergerak di bidang itu ya, pendidikan, pembelajaran Al-Quran Braille khususnya. Gitu. Oke, Mbak Nikmah ya teman-teman Sobat Inakol gitu. Dari jurusan matematika ya Mbak ya, dan kurang lebih tadi udah sedikit disebutkan juga ya Mbak ya, terkait adanya sekolah untuk pembaca Al-Quran Braille gitu ya Mbak ya. Ya. Dan juga tadi ini Mbak, kira-kira Mbak Nikmah asal mana gitu Mbak? Oh iya, asalnya itu di seberang ya. Oke. Tetap Malang, tapi Tetep seberangnya Malang. jauh gitu, di desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Meskipun sama-sama Malang, 2,5 jam dari sini. Oke, 2,5 jam. Mau ke ini Mbak ya? Semeru ya Mbak ya? Atau ke selatan? Ke pantai. Ke pantai, lebih ke Iya, pantai. lebih ke pantai. Oke, Pantai iya, selatan. iya. Ke Dampit, terus juga kuliah di UIN sini ya Mbak ya? Ya, Berarti ya? Malang. Cukup jauh ya berarti ya. Itu PP atau ngekos itu Mbak? Saya ngekos di Suhat, Oke, di Masya Allah. samping sini, Oh, samping sini, samping semua. di Gitu. Suhat ya. Oke, aku kira soalnya kan kalau misalkan teman-temanku juga banyak yang dari kabupaten gitu, biasanya Iya. juga PP gitu Mbak. Ya, itu orang-orang kuat itu. Orang-orang kuat. Ya. Soalnya ya itu tadi ya jaraknya ya Mbak ya. Iya, betul. Untuk ke Dampit teman-teman semua gitu. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Mbak Dikmah. Dan juga saat ini kira-kira untuk kesibukannya selain kuliah dan juga tadi sempat di-mention juga ya Mbak ya untuk bergerak di bidang pendidikan, apa ada lagi kesibukan lain gitu Mbak saat ini? Mungkin sekarang lebih fokus di komunitas itu aja sih, Oh, komunitas Braille oke. sama menyelesaikan tugas akhir. Menyelesaikan tugas akhir itu yang utama ya Mbak ya. Iya, itu pasti. Oke ya.
Dan juga ini ya Mbak ya, karena saya juga udah mention juga di awal teman-teman kepada Sobat Inakol, di mana fokusan kita pada hari ini untuk mengurangi ataupun mengubah mindset juga ya dari pola pikir kita selama ini yang biasanya terpaku terhadap teman-teman yang sifatnya dalam tanda kutip disabilitas ataupun memiliki keterbatasan tertentu dibanding kita. Ya sebenarnya cukup ini juga cukup paradoks karena saya meyakini bahwa kita semua masing-masing manusia juga memiliki keterbatasan masing-masing gitu. Dan juga bisa saya katakan sebenarnya kita disabilitas gitu sebenarnya masing-masing orang gitu. Kita mempunyai mungkin pola pikir ataupun daya pikir gitu yang beberapa orang masih kurang, juga tidak hanya dilihat dari fisiknya aja gitu. Dan hal ini juga yang membuat kita seakan-akan juga merasa lebih superior gitu ya dibanding teman-teman yang misalkan andai kata memiliki keterbatasan di fisik gitu. Oke. Dan juga Mbak Nikmah ini ya terkait beberapa pengajaran gitu ya Mbak ya, yang Mbak Nikmah ini sering lakukan gitu Mbak. Kira-kira bagaimana Mbak Nikmah awalnya itu bisa tergerak dan juga menekuni gitu Mbak terkait beberapa kegiatannya saat ini gitu. Oke, mungkin aku akan cerita dari kenapa akhirnya masuk ya. Jadi sebagai mahasiswa semester berapa ya itu? Semester 6 ya. Semester 6 itu kan SKS sudah mulai sedikit, organisasi dalam kampus sudah membosankan gitu kan. Nah, itulah akhirnya menjadi alasan, oh ini ada komunitas Braille gitu. Meskipun aku nggak tahu Braille ini sebenarnya buat apa. Yang penting ya udah ikut join aja gitu. Nah, habis itu belajar Braille, ternyata belajar Braille itu nggak semudah itu gitu. Kita harus ngafalin A. A yang kita tahu adalah bentuknya A gini ya sobat ya. A gini. Kita harus ngerti bahwa ini tuh disimbolkan jadi titik 1, B titik 2. Nah itu nggak mudah gitu. Aku dulu pikirnya kan saya diajarin oleh teman-teman hambatan penglihatan ya. Mungkin aku kasih mention dulu. Dikasih tahu sama teman-teman tunanetra. Kalau di komunitas kami itu bahasanya teman-teman hambatan penglihatan. Menyebutnya teman-teman hambatan penglihatan. Iya. Nah, aku kan diajarin sama teman-teman hambatan penglihatan sehingga kadang beliau itu kayak ngomong ini kalau huruf apa ya, huruf J itu kebalikannya huruf H. Nah kalau kita kan nggak ngerti ya, kan J H dari mananya gitu. Ya udah itu belajar terus, tapi itu kayak kan karena basically matematika ya, itu jadi kayak pola-pola yang menyenangkan gitu. Meskipun susah. Oh ya, kebalikannya gitu. Ini ya, untuk memahami kurang lebih ada kecenderungan lu cepat memahami ya Mbak. Iya. Terbiasa. Gitu. Nah, habis itu dari situ kita akhirnya setelah 3 bulan belajar dengan kesulitannya, kemudian akhirnya dipercaya untuk mendampingi. Pertama itu mendampingi teman-teman untuk belajar. Jadi sebelumnya itu kan pembelajaran teman-teman itu kan di jam hari Senin dan Kamis sore. Nah itu kita mendampingi, kayak misal teman-teman belajar kemudian butuh ke kamar mandi, itu kita mendampingi, nganter gitu, dan menyampaikan orientasi mobilitas gimana sih, oh nanti belok kiri, oh nanti belok kanan. Nah lebih ke menyampaikan seperti itu. Setelah kita udah belajar Braille, dipercaya untuk ngajar yang udah kita pelajarin, karena kita belajarnya Iqro-nya kan kita belajar setelah belajar ABC, belajar hijaiyah. Setelah hijaiyah kita sama kayak kita belajar ada fathahnya, ada kasroh, tajwid gitu. Nah setelah ngajar ini udah kayak gejolak banget. Pertama kita kan nggak pernah ngikutin pembelajaran teman-teman tunanetra ya, kayak gimana kita bisa ngajarin ketika kita nggak punya pengalaman di situ. Kita nggak pernah ngerasain kalau meraba sesuatu. Kita kan nggak peka ya. Kita nggak akan peka kalau mereka bisa menggunakan merasakan titik yang itu ukurannya cuma 2,5 mili,
itu kita nggak peka gitu. Jadi kita pakai penglihatan, oh iya Bu itu Mbak, enak banget ya kalau dilihat doang gitu, dia meraba gitu. Habis itu setelah apa, mungkin kalau pertama-pertama itu nggak ada masalah karena nanti kita ngajarin, oh iya Bu, Mbak itu titik satu, Alif tuh titik satu. Tapi mungkin akan kesulitan ketika teman-teman itu merasakan kesulitan di bagian huruf tertentu. Misal mim sama shin itu kebalikan. Kebalikan ya berarti. Iya. Kebalikannya dalam artian Jadi gimana? gini, Kira-kira gimana ya Sobat Inakol kalau nggak ini tahu ya. gambaran gitu ya buat Jadi kan teman-teman gitu ada ya. Braille itu kan terdiri dari 6 titik. Dari situ itu ada yang timbul itu titik satu. Ketika yang timbul itu titik satu, itu alif. Kalau timbul itu titik 1, 2, itu ba. Oh, urutannya berarti urutannya. Ya? Oke. Tapi nggak selalu seurut itu gitu. Kalau mim itu 1, 4, 1, 3, 5. 1, 3, maaf, 1, 3, 4. Kebalikannya. Yang timbulnya berarti. Yang timbulnya. Bentuknya kan berarti gini, 1, 3, 4. Nah, kemudian shin itu 1, 4, 6. Kebalikan kan? Bentuknya itu kebalikan. Tapi kan teman-teman meraba ya. Iya, Mbak, kok gini ya? Mbak, gimana ya untuknya sih untuk bisa tahu ini mim? Sedangkan kita nggak pernah meraba. Nah, itu kayak gimana ya Bu ya? Gimana ya? Akhirnya saya diminta lah sama Bu Citra. Bu Citra itu koordinator komunitas ya. Disuruh nutup mata buat ngikutin perabaan. Gimana ya? Oh iya, mim. Oh, kenapa ya? Ternyata itu ibu-ibu kenapa selalu salah di situ itu karena si mimnya ini hampir mirip kayak kaf, karena kaf itu cuma titik 1, 3. Kadang yang titik 4-nya nggak keraba. Itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin akhirnya teman-teman dari pelajarnya itu nggak tahu, pengajarnya juga nggak tahu gimana ya Bu ya, aku tak belajar dulu deh Bu gitu, tak coba raba-raba dulu kenapa ibu nggak bisa. Itu sih. Tapi gini, setelah mengajar ternyata banyak hal yang bukan memberikan sesuatu, tapi saya yang belajar sesuatu. Nah, itu dia. Itu yang paling yang menarik gitu ya, buat Mbak Nikmah berarti ya. Terkait pembelajaran yang mungkin ya selain kita mengajar, Mbak Nikmah juga ikut belajar gitu. Nah, kira-kira apa aja yang Mbak Nikmah secara gitu ya ketika bertemu dengan, tentunya kan bertemu dengan orang-orang baru dengan kepribadian ataupun sudut pandang baru juga gitu ya, itu kan memberikan sebuah pantikan juga buat kita untuk mencari tahu ya mungkin ya Pak ya, dari teman-teman ya istilahnya yang tunanetra ini gitu. Nah, dari Mbak Nikmah sendiri kira-kira ketika mempelajari ataupun tadi ya dikatakan ada beberapa dinamika di dalamnya, terus untuk Mbak Nikmah sendiri bisa pada akhirnya ya membersamai gitu di komunitas tersebut, Mbak Nikmah sedikit atau banyaknya mempelajari apa aja kira-kira Mbak di situ? Mungkin yang pertama tadi ya, kita tuh nggak bisa serta-merta meraba-raba kesulitan orang lain. Gitu. Kita nggak bisa ngomong kok gitu aja nggak bisa sih. Kalau kita bener-bener ngerasain emang sesusah itu. Itu yang pertama. Itu kan nggak hanya tentang Braille dan lain sebagainya. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita juga bilang gitu kan. Kok gitu aja nggak bisa sih? Padahal kita belum pernah merasakan di posisi itu. Itu yang paling kerasa. Terus yang kedua adalah ketika kita ingin membantu atau kita ingin mencoba memberikan sesuatu. Itu tuh perlu komunikasi gitu. Bukan berarti bahwa kita merasa oh ya saya mampu untuk bantu gitu, tiba-tiba bantu gitu. Teman-teman tunanetra dengan biasa jalan-jalan gitu, tiba-tiba kita bantu, itu kan kalau kita nggak mau ngobrol, Bu butuh bantuan nggak gitu, dia kan juga kaget ngapain orang ini gitu kan. Apalagi kan teman-teman pasti khawatir bahwa itu adalah bahaya gitu. Biasanya kan teman-teman tunanetra akhirnya kadang mereka kayak kita ngelihatnya kok nggak mau dibantu sih gitu. Aku ngerasa banget pada saat itu kayak kok aku dicuekin sih ngomong gitu kan. Padahal aku juga pengen ngobrol doang gitu kan. Tapi ternyata jawabannya oh iya Mbak gitu kan. Kayak gimana gitu. Tapi ternyata bukan karena mereka cuek, tapi karena memang kita belum saling kenal. Belum gitu kenal aja, belum komunikasi dengan baik gitu.
kalau mau bantu ya bilang gitu. Oh, ya saya bantu Bu, mau Bu dibantu gitu. Nah itu penting sih teman-teman, kadang-kadang kan di luar sana ya, Iya, di luar mungkin sana yang belum apa ya, belum berkecimpung belum gitu. berkecimpung dan juga mungkin minim referensi untuk pertemanan juga mungkin ya Mbak Iya, ya. betul. Dan itu kan kalau aku sendiri juga rasanya kalau misalkan ngelihat gitu ya Mbak ya, orang yang misal tunanetra gitu di jalanan itu untuk nyebrang gitu kan, dan pada akhirnya eh, dibantuin gitu kan dari ujung sini ke ujung sana, terus tiba-tiba rumah saya nggak pengen nyebrang. Wah, Kan itu kan bahaya. bahaya juga gitu. Kalau misalkan kita nggak tanya terlebih dahulu gitu kan. Iya betul banget. Oke, oke, Iya oke. betul, Jadi itu kurang lebih gitu ya, Mbak kurang ya. lebih seperti itu. Dan mungkin ini juga pembelajaran juga sih. Iya, Rata-rata di kita itu, kita kan emang lingkungan sosial ya, iya, iya. yang mau nggak mau pengen bantu aja gitu. Teman-temanku dulu relawan itu sekitar ada 10 orang gitu. Oke. Tapi sekarang tinggal yang bertahan mulai dari awal sampai sekarang itu tinggal 2 orang. Masya Allah. Eh, Lebih kepada bahwa apa sih tujuan kita gitu. Oke. Ketika kita benar-benar masuk, kita hanya oke say hello dan pengen membantu saat itu, atau memang pengen jadi pendorong gitu. Itu penting banget karena Oke. rata-rata kan teman-teman oke aku bisa hari ini, ya udah hari ini aja gitu. Iya. Tapi nggak yang continue, padahal pada awal-awal itu kan teman-teman tunanetra ini kan seperti yang saya bilang tadi, butuh 7 bulan untuk bisa ngobrol, bener-bener pengen tahu apa komunikasi dengan jelas itu lama gitu. Jadi kadang udah 2 bulan ini ya teman-temanku gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita sebenarnya pengen stay, emang pengen bergerak di sini, atau ya udah kita bantu dalam jangka tertentu aja gitu. Oke. Itu kejelasan yang seperti itu penting gitu kan. Kayak misal kita aja kalau berhubungan gitu Iya. kan ya, kayak ini kamu jelas apa enggak nih? Iya. Kalau nggak jelas sudah nih. Ya udahlah, udah buang-buang waktu gitu kan. Tapi Buang-buang. kalau kamu emang pengen belajar, pengen simpati, ya ayo gitu. Iya, Kita iya. harus apa namanya, belajar braille-nya juga bener-bener, karena kenapa sih pengajar awas itu harus tahu braille gitu. Ketika dia memang pengen ngajar Quran. Oke. Kalau dasar ya, kalau Dasar ya, mungkin kalau Mbak. Quran kan kita bisa sesuai ya. Maksudnya ya udah aku bawa Quran, teman-teman bawa Qurannya sendiri, itu kataannya sama. Tapi kalau di dasar kita harus benar-benar tahu braille, karena ya itu tadi ngerasain kesulitannya itu di bagian mana gitu. Itu sih kalau mungkin udah Al-Qur'an itu udah bisa ngelanjutin Lanjutkan. ilmu tajwid, tafsir itu bisa ngelanjutin. Tapi kalau dasar emang bener-bener apa pengajar awas harus tahu braille-nya. Oke, ya, ya, ya. Oke, kalau misalkan itu tadi ya Mbak Nikmah, ini tadi sangat menarik gitu ya teman-teman semua. Ketika Mbak Nikmah pada akhirnya berkecimpung kurang lebih ya berbulan-bulan juga ya di situ ya Mbak Iya, sebagai udah 1 pengajar. tahun sih. 1 tahun ya sekarang ya. Iya. Alhamdulillah 1 tahun teman-teman. Dan juga tadi sedikit ini juga menarik di saya gitu ya, ketika Mbak Nikmah ya istilahnya udah sering berkomunikasi begitulah, dan untuk membuka pembicaraan, dan juga mungkin teman-teman juga merasakan juga ya, ketika misal punya teman yang tunanetra disabilitas gitu, untuk sekecil menanyakan apakah aku saat ini sering membantu dan juga berkeinginan ataupun ingin memenuhi beberapa kebutuhan yang sebenarnya mereka juga gak kepingin juga untuk selalu dibantu seperti itu, karena ya itu tadi mereka juga pingin mandiri, adanya rasa sungkan juga seperti kita sebenarnya gitu. Oke, itu yang menarik juga ya Mbak Nikmah ya, dan juga tadi disebutkan 7 bulan ya untuk memberanikan bertanya itu gitu. Iya, mungkin kalau awal-awal itu bertanya, oh iya Bu, gitu dah kan, Iya. kayak, oh iya mau habis dari mana Bu, cuma gitu kan. Tapi baru yang 7 bulan kayak bilang, Bu sebenarnya kalau saya ngelakuin ini, saya bener nggak Bu? Itu, oh baru dia, oh iya Mbak, sebenarnya nggak apa-apa Mbak, bilang Mbak Nikmah misal nggak bantu saya, itu nggak apa-apa kok. Saya dikasih tahu aja mana yang masjidnya, kamar mandinya bagian mana. Nanti saya dikasih tahu, saya nanti akan nyoba nyari sendiri gitu. Dari situlah akhirnya ya sekarang lebih lebih gak heboh gitu. Iya. Kalau dulu awal-awal itu sebagai relawan tuh heboh karena ngerasa pengen bantuin kan. Udah mesenin
mesenin Gojek Mesenin Gojek. buat ke masjid, habis itu bayarin, masih kayak bener-bener di situ. Tapi akhirnya ketika teman-teman itu bisa ngomong kalau Oke. saya udah bisa pesen Gojek sendiri kok Mbak, saya udah bisa bayar sendiri kok Mbak, itu akhirnya meringankan gitu. Jadi membantu itu kan bukan untuk memberatkan kan, tapi bagaimana kita yang harusnya apa namanya kita bisa berjalan lebih cepat, kenapa enggak gitu. Kenapa enggak gitu ya. Itu sih. Ya, ya, dan mungkin ada kekhawatiran juga gitu ya kalau Iya. kita di awal-awal gitu ya Mbak ya. Iya, khawatir banget. Gitu bisa nggak ya, nyampe nggak ya gitu ya. Iya, betul. Padahal ya sebenarnya mereka juga dari kecil bahkan ya udah coba membiasakan diri untuk mandiri memang ya Mbak ya, Iya, gitu. betul. Karena ya nggak dipungkiri lagi, yang bisa membantu diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Dan itu tadilah mungkin buat sobat-sobat Inakpol yang ada di rumah juga menjadi sebuah perilaku yang relate juga gitu ya, dilakukan pada teman-teman yang istilahnya masih kekurangan di fisik begitu. Karena balik lagi, kita sebagai manusia yang mana manusia di Indonesia ya Mbak ya, ini jiwa sosialnya terlalu tinggi gitu untuk sebagai apa namanya membantu sama lain dan juga memastikan bahwasanya teman-teman kita yang masih butuh dibantu itu ya kadang terlalu berlebihan juga, kemungkinan seperti itu. Iya, betul. Oke, Mbak Nikmah gitu. Iya. Ini juga membuka ini juga ya, apa namanya? Sudut pandang baru kita juga terkait teman-teman yang tunanetra. Iya. Dan kalau dari Mbak Nikmah kira-kira ada lagi nggak Mbak untuk teman-teman tunanetra ini yang sekiranya kita selama ini salah paham gitu untuk menyikapi dari teman-teman yang mengalami. Awas ya. Iya. Tadi kan dinamika tuh ketika kita udah banyak Berkomunikasi. berkomunikasi, bersosialisasi Iya. gitu. Mungkin hal-hal yang sering banget relate adalah kita seakan-akan menganggap bahwa teman-teman ini tidak bisa apa ya, kayak oh ya gimana ya nelponnya gitu kan. Padahal teman-teman ini sebenarnya juga lebih tahu. Kadang Oke. sekarang kan di HP itu ada talkback buat mereka. Oke. Jadi itu sangat membantu dan mereka pun juga banyak bisa mengakses banyak hal, termasuk informasi-informasi yang mungkin kita juga dapat. Terus yang kedua, kita juga mengenai pembelajaran. Sekarang itu pengajaran untuk teman-teman tunanetra di bidang Braille itu apa ya? Selama saya mengajar ya, itu tuh saya masih bereksplorasi gitu. Bereksplorasi gimana ya kalau Bu ini belajarnya seperti ini, kok Ibu ini hafalannya kurang tapi bacaannya cepet, satunya hafalannya oke tapi perabaannya seperti itu. Jadi apa ya, kesulitan yang berbeda-beda itu perlu dibahas gitu, sehingga nanti kemudian ada kesulitan yang sama, itu tuh teman-teman udah tahu ini seperti apa ya dulu, meskipun hanya sebagai referensi, karena nggak semua referensi dari orang sebelumnya yang punya kesulitan yang sama itu dia menemukan cara yang sama. Tapi bagaimana ketika tadi komunikasi udah dibuka, ketika dia udah mau ngomong, oh iya Mbak kemarin tuh ternyata kenapa sih saya kebalik-balik antara mim dan sin, ternyata saya kurangnya ini. Dengan dia mau berkomunikasi itu bakal lebih banyak informasi, metode-metode seperti apa sih yang harus dipakai. Sama halnya ketika teman-teman ini kemarin juga sempat ngobrol dengan salah satu mahasiswa UB yang tunanetra juga, itu kita juga ngobrolin seperti apa sih pendidikan teman-teman tunanetra gitu. Tapi dengan semakin banyaknya teman-teman tunanetra yang berpendidikan, menambah pendidikan, menambah pengetahuan, itu akan semakin banyak informasi-informasi yang lebih terbuka. Jadi biasanya kenapa sih teman-teman yang mungkin dalam artian dari tunanetra kecil, kemudian dia belum sempat sekolah atau mungkin belum menempuh pendidikan, jarang ngomong gitu. Tapi aku
aku di sini sebagai apa ya? Maksudnya mm, melihat dari sudut pandang aku sendiri gitu. Tapi dengan banyaknya teman-teman kesempatan untuk melanjutkan pendidikan akan semakin banyak pandangan-pandangan baru yang akhirnya mereka bisa tularkan ke teman-teman disabilitas yang lain. Akhirnya aku bisa kok sampai sini. Jadi ada semangat motivasi baru untuk menambah pengetahuan gitu. Gitu. Dan kesempatan itu akan semakin ada kalau kita berpengetahuan. Iya. Berarti kalau istilahnya juga itu menjadi motivasi tersendiri ya buat teman-teman yang disabilitas, dan juga dalam hal ini lebih ininya Mbak Nikmah ini sering berkomunikasi dengan teman-teman yang tunanetra seperti itu ya Mbak ya. Untuk mencapai pendidikan lebih tinggi, juga meningkatkan apa yang namanya ya kualitas hidup mereka gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman yang lain itu semakin terpacu juga gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Dan juga kalau misalkan kita lihat pada akhir-akhir ini juga semakin terbuka juga ya berarti ya Mbak ya, terkait beberapa fasilitas ataupun jalur-jalur untuk teman-teman yang tunanetra ataupun disabilitas ini makin bisa memperoleh pendidikan gitu ya Mbak ya. Iya, aku juga baru tahu dari temen UB juga, ternyata di UB ada itu jalur tersendiri. Masuk penyandang disabilitas, SMPD. Iya, SMPD. Gitu. Itu juga sangat itu sih Kak. Soalnya aku baru tahunya juga baru-baru ini kan. Kukira setelah SLB terus seperti apa sih gitu. Jenjang seperti apa gitu. Itu sih. Tentunya itu memang harus diakomodir juga gitu ya Mbak ya, dan harus didukung gitu. Buat semua saja sebenarnya, bukan hanya pihak dari universitas pun juga dari kita, untuk bisa teman-teman belajar nyaman di kelas ini kan juga harus perlu apa ya, perhatian kita bersama gitu ya Mbak ya. Betul. Karena kita juga nggak pingin gitu ketika teman-teman yang istilahnya punya kebutuhan khusus ketika belajar menjadi gak nyaman, menjadi akhirnya untuk belajar itu ya nggak sampai tuntas gitu. Ya itu ya jadi harapan kita bersama gitu ya Mbak Nikmah gitu. Oke. Itu apa namanya, pembelajarannya itu tidak hanya jangan teman-teman aja yang bangkit, tapi kita juga mendorong. Yes. Itu sih pembelajarannya. Oke Mbak Nikmah, dan juga terkait komunitas pendidikan inklusi, bisa aku bilang gitu nggak sih Mbak? Inklusi mungkin sudah ya, karena kita bergerak ke arah sana gitu. Tapi gini, dari sisi ini kan udah mulai inklusi karena memang di komunitas ada tunanetranya, ada orang awasnya. Bagaimana dia belajar bersama-sama tanpa melihat perbedaan Quran apa yang dipakai. Teman-teman tunanetra menggunakan Quran Braille, kami orang awas menggunakan Quran biasa. Nah, tapi ini harus ada yang dibuka gitu, yaitu tadi komunikasi. Kalau komunikasinya udah lancar, kita udah nggak melihat bahwa ada perbedaan di sini. Nah, akhirnya kita bisa berdiskusi. Kan biasanya rata-rata kita gini ya, oh iya emang di Braille ada pelajaran ini ya gitu. Itu kan hal yang seakan-akan mereka nggak pernah belajar gitu. Padahal di Braille juga ada kok gitu. Kita juga buat buku yang Braille gitu. Maksudnya ada buku-buku Braille yang dengan informasi yang sama kayak tajwid, yasin, kayak kita gitu, tahlil gitu. Itu ada gitu. Dan itulah kalau kita memang mau mengarah ke inklusi, kita udah memulai gitu. Karena dari saya sendiri belajar itu dengan adanya orang awas, belajar sama tunanetra itu termasuk dari keinklusian itu gitu. Itu sih, karena definisi inklusi itu kan kesempatan yang sama. Meskipun secara apa namanya fasilitas kebutuhannya itu berbeda, tapi kita tetap di tujuan yang sama bahwa kita bisa mencapai keilmuan itu gitu. Itu sih. Berarti saat ini juga ke arah sana ya berarti Mbak ya. Dan juga juga terkait
perhatian ke teman-teman yang disabilitas tunanetra dalam hal ini, dan juga terhadap kita orang awas yang istilahnya ya bisa melihat gitu ya Mbak ya, Iya. seperti itu. Dan hal ini terus didorong begitu ya Mbak ya, Iya, dari komunitas Mbak ya. Tapi Oke. tidak hanya kita yang mendorong, tapi akhirnya kita juga teman-teman saya orang awas, teman-teman dari tunanetra juga diharapkan untuk speak up. Apa sih perlunya gitu. Kalau saya kan melihat dari kacamata saya orang awas. Iya. Tapi teman-teman tunanetra juga harus ngomong gitu. Kita nggak akan pernah tahu kebutuhannya seperti apa kalau teman-teman nggak ngomong kalau oh ya saya butuhnya ini gitu. Iya. Gitu sih. Jadi ya kalau Harus misalkan ketemu di tengah. ketemu di tengah gitu ya, saling bicara, komunikasi, dan pada akhirnya yang kita yang awas ini nggak sok tahu gitu ya Mbak. Iya betul. Biasanya Rata-rata kan kita itu sok tahu sih. iya, terkait kebutuhan-kebutuhan ataupun apa namanya, beberapa fasilitas yang biasanya kita temui di fasilitas umum, itu biasanya juga yang saya temukan banyak daripada kesoktahuan kita gitu ya, terkait kebutuhan mereka apa aja gitu ya Iya Pak. betul banget. Padahal kita juga harus melibatkan mereka. Nah ini Oke. juga kita langkah ke depannya juga seperti itu. Jadi di tanggal 15 Oktober teman-teman Sobat Oke. Inakol, kita akan keluar, teman-teman komunitas, teman-teman tunanetra yang ada di komunitas Belajar Al-April akan keluar di CFD Ijen. Oke. Catat tanggalnya. 15 Oktober ya. Ya, berarti. 15 Oktober karena itu adalah White Can Day. White Can Day itu apa sih? Wah, itu menarik juga itu ya Pak ya. Berarti Iya. tanggal 15 ini diperingati sebagai White Can Day Ya, gitu ya, Hari Mbak. Tongkat Putih Hari Internasional. Tongkat Putih Internasional. Dan itu apa, Mbak, terkait kita orang yang istilahnya dari saya pribadi juga kurang mendengar gitu ya, Mbak ya. Iya, jarang ya. Iya, jarang mendengar gitu. Kira-kira apa yang mungkin bisa Mbak Dikma sampaikan dan definisinya, dan juga kira-kira nanti waktu 15 Oktober teman-teman dari komunitas ini mau ngapain aja gitu, Mbak. Oke. Jadi nanti di tanggal 15 Oktober itu kan White Can Day, Hari Tongkat Putih Internasional. Itu tuh diperingati karena secara sejarahnya. Oke. Jadi sebagian orang awas seperti kita ini kadang belum sepenuhnya yakin bahwa teman-teman tunanetra itu bisa berjalan mandiri, bisa menikmati suasana luar gitu kan, karena kita terlalu khawatir mungkin apalagi keluarga gitu. Padahal dia juga pengen mandiri, pengen keluar gitu. Jadi di White Can Day ini adalah saatnya bagi teman tunanetra untuk menyampaikan kebutuhannya tentang fasilitas publik. Nah, untuk komunitas kita di Ijen sendiri itu teman-teman bakal mensurvei gitu, Oke. mensurvei seperti apa sih jalanan CFD. Kan biasanya kalau kita orang awas ya santai aja ya, ada juglangan ya tinggal dilewatin aja. Lewatin, dilompatin. Teman-teman kayak gimana gitu. Iya, Nah, iya. itu yang akhirnya jadi kesempatan buat teman-teman tunanetra untuk menyampaikan kayak gini sih jalannya. Saya pengennya jalannya ini bisa accessible sama saya gitu. Nah, Oke. itu adalah saatnya tunanetra berbicara. Nah, itu di White Can Day juga nanti kita akan ngobrol dengan teman-teman Pengunjung di sana pengunjung gitu di ya. sana. Jadi seperti apa sih pandangan mereka tentang teman-teman tunanetra gitu. Kita akan mencoba membangun membuka tadi yang kita bilang bahwa ada tembok besar tembok kata besar Mas gitu ya, Raden Mbak ya. ya. Yang itu kita harus hadirkan Iya. terlebih dahulu supaya kita bisa ngobrolnya lebih lebih terbuka. Iya, lebih terbuka, lebih nanti kita bisa saling nggak baper lah istilahnya Iya, gitu nggak ya. baper karena kita berjalan di atas ide gitu, Iya. di atas diskusinya gitu. Nah, setelah itu nanti Oke. kita bakal setelah jalan-jalan dan kita ngobrol-ngobrol sama pengunjung. Nah, disitulah pembelajaran bagi teman-teman kita. Iya. Oh, kita jadi nggak asing lagi bahwa teman-teman tunanetra bisa kok Oke. jalan-jalan. Iya. Itu yang akhirnya
bisa menjadi concern bagi pemegang kebijakan untuk bisa menjadikan jalan-jalan itu aksesibel bagi teman-teman, tidak hanya buat tunanetra tapi buat disabilitas yang lain. Gitu sih. Oke. Ini sebuah harapan dan juga cita-cita yang besar gitu ya. Dari komunitas yang mana bergerak secara swadaya gitu ya Mbak ya, dan juga ini menjadi perhatian khusus juga mungkin bagi kita yang merasakan bahwasannya keberadaan teman-teman tunanetra khususnya di sini ya, itu menjadi sebuah ya sebenarnya hal yang biasa seharusnya gitu ya Mbak ya. Iya. Cuman kalau kita misalkan melihat pada hari ini ya nggak sedikit juga orang-orang yang menyebut dengan istilah orang-orang istimewa lah, luar biasa lah. Padahal ya sebenarnya mereka juga sebenarnya mau nggak sih Mbak kalau misalkan disebut kayak gitu Mbak? Ini setelah saya tanya ya, jadi takutnya ini saya yang menjadi jawaban enggak. Mereka juga pengennya dianggap seperti biasa aja gitu, sama seperti halnya kita, bukan berarti bahwa kita punya kekurangan atau mungkin punya keterbatasan. Akhirnya semuanya dibantu gitu. Kita kan punya apa ya istilahnya, bahwa teman-teman ini kalau Bu Citra bilang itu punya harga diri gitu. Punya harga diri bahwa dia mampu untuk menggapai keinginannya dengan kakinya sendiri gitu. Apa namanya? Jadi di sini tugas kita bukan selamanya membantu, tapi kita mendorong dia untuk keluar daripada ketidakmandirian. Sama halnya ketika kita apa namanya anak kecil ya, kan gak selamanya anak itu dipapah terus kan. Ketika dia dipapah terus, ketika dia saatnya untuk mandiri, jatuh gitu. Harusnya dia ya udah kamu jatuh ya nggak apa-apa. Sama halnya gini, aku tuh biasanya kadang dibilang jahat banget gitu sama teman-teman, mungkin relawan baru atau mungkin orang baru lihat gitu. Aku jahat banget ke teman-teman tunanetra yang kayak kok nggak langsung dibantuin sih Mbak Nikma gitu. Aku tuh dari jauh, Bu, belok kanan aja, belok kanan gitu. Enggak yang lari terus dibantuin ke kanan gitu. Enggak, tapi ngasih tahu, Bu, ke kanan, hati-hati gitu aja. Itu tuh ternyata apa ya? Itu tuh kelihatannya kayaknya jahat, tapi itu penting gitu. Karena mereka juga oh iya, biarlah dia dia tahu bahwa di depan ada tembok. Kalau dia tahu di depan ada tembok, langkah kedua atau hari kedua dia udah nggak nabrak tembok. Gitu. Pembelajarannya di situ. Kita jadi jangan mendikte ya. Kan kita orang awam sukanya kayak mendikte gitu ya. Kamu harus ke A ke B gitu. Kan nggak harus gitu. Kalau dia udah tahu bahwa nabrak tembok itu sakit, ya nggak akan nabrak lagi dong gitu. Jadi lebih ke pengalaman gitu. Pengalaman by experience. Gitu. Kalau kita nggak pernah nyoba kan ya nggak akan pernah berani gitu. Poin utamanya ternyata di situ ya Sobat Inakol ya, terkait pemahaman kita selama ini dengan teman-teman yang istilahnya disabilitas ya, terutama tunanetra gini di sini, dengan Mbak Nikma sendiri yang udah berkecimpung dari ya sekarang udah bilang 1 tahun ada? Udah ada ya? Lebih ya, 1 tahun lebih. 1 bulan. Lebih 1 bulan ya. Tapi ya ini sebuah sudut pandang baru lah buat kita gitu, terkait juga adanya ya mungkin tadi dikatakan kegiatan ini ya Mbak ya, tanggal 15 Oktober itu ada kegiatan untuk teman-teman tunanetra ini bisa turun ke jalan untuk juga pada akhirnya di fasilitas-fasilitas umum mungkin ya Mbak ya, itu mereka juga menyuarakan aspirasi mereka dan juga terkait hal itu bisa menjadi perhatian gitu ya Mbak ya, terhadap pemangku kebijakan seperti itu ya Mbak ya. Minimal teman-teman yang ya kita ini yang nggak terbiasa bahwa teman-teman itu mandiri, ya kita bisa tahu loh mereka bisa kok gitu. Itu sih. Jadi nanti kita bakal ngobrol. Jadi kalau teman-teman Sobat Inakol yang hari Minggu nanti bakal CFD, kemudian teman-teman tunanetra mau ngobrol, nggak apa-apa ya. Maksudnya nanti kita akan ngobrol bareng seperti apa sih pandangan dari teman-teman gitu. Kalau ini kan emang pandangan dari aku yang mungkin udah berkecimpung. Mungkin teman-teman punya pandangan yang lain dan itu menjadi
pembelajaran bagi tunanetra. Oh, Hmm, ternyata orang awas kayak gini, nggak semenakutkan itu kok orang awas. Gitu. sepakat. Ini ya itu tadi ya, balik lagi ke teman-teman, kita juga harus mendengarkan ya kurang lebihnya dari teman-teman yang sekiranya kita ini salah gitu ya untuk berpikir dan juga bertindak mungkin ya gitu ya Mbak Nikmah ya. Oke. Ya, sangat menarik sekali tadi, udah banyak juga terkait tadi ya kebutuhan ataupun pengajaran ke teman-teman yang tunanetra, dan juga kita udah belajar sedikit tentang bagaimana sih Al-Quran Braille gitu sendiri gitu ya Mbak ya, karena juga pada awalnya untuk pengajaran mengaji ya Mbak ya pada teman-teman tunanetra seperti itu, dan juga sempat juga disinggung sebagai titik baliknya mungkin ya dari 15 Oktober nanti ada event White Candy itu ya Mbak ya. Iya, Oke, betul. benar sekali. Dan juga mungkin sebelum kita ke terakhir ya Mbak Nikmah gitu, eh dari saya sendiri ini ingin bertanya Mbak, kira-kira sebagaimana Mbak Nikmah ini udah berkecimpung ya cukup lama, 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar buat saya Mbak gitu, Iya. dan ini pun menjadi apa ya, ya sudut pandang baru lah untuk saya gitu ya, untuk mungkin ya bersikap dan juga bertindak gitu. Dan pertanyaannya gini Mbak, kira-kira Mbak Nikmah ada sebuah harapan ataupun em, hal-hal yang belum kesampaian nggak Mbak untuk Mbak Nikmah sendiri daripada pengabdian eh, di komunitas teman-teman penyandang tunanetra ini, dan juga apakah ada eh, titik di mana mungkin Mbak Nikmah merasakan, oh kayaknya kita sudah berada di sebuah titik di mana kita sudah saling paham gitu Mbak, antara teman-teman yang awas dan juga teman-teman yang tunanetra gitu. Dari Mbak Nikmah gimana? Dari Harapan ya. Mm-mm. Mungkin aku jawab pertanyaan terakhir dulu ya. Lebih Oke. kepada sejauh ini berarti sudah paham belum? Pemahaman itu akan selalu berproses gitu. Mm-mm. Mulai dulu yang nggak tahu, mungkin sekarang sedikit tahu, bahkan masih banyak hal yang harus dicari tahu. Cari tahu. Iya, jadi dari sini harapan kedepannya tentu keterbukaan itu paling penting. Mungkin itu Oke. kita mention beberapa kali ya mengenai keterbukaan, bagaimana kita sebagai orang awas juga harus bersifat terbuka, teman-teman tunanetra juga harus bersifat terbuka. Kita juga kenapa kita keluar ini juga adalah bagaimana Mm-mm. kita juga pengen nyampein teman-teman awas, yuk kita terbuka dengan mereka ini eksis loh, dia ada gitu. Terus dari teman-teman tunanetra juga akhirnya membuka diri bahwa meskipun maksudnya dalam artian mungkin kalau dulu rata-rata kita kalau ada keterbatasan itu Mm-mm. di rumah aja gitu kan. Mungkin sekarang saatnya teman-teman bisa keluar dan mengekspresikan gitu loh. Oke. Bisa menyampaikan kebutuhannya, nggak harus bahwa em, jangan takut bahwa nanti orang awas orang apa ya, Mm-mm. mungkin kalau dibilang tuh biasanya kalau ibu-ibu pelajar kan pelajar di sana itu ibu-ibu ya, Ibu-ibu ya ibu-ibu rata-rata, rata-rata. terus sama bapak-bapak gitu. Kalau ibu-ibu bilang tuh saya tuh trauma mbak, soalnya saya naruh sandalnya kadang hilang di masjid gitu, jadi saya nyarinya kemana-mana, saya jadinya drop buat keluar buat ke masjid lagi gitu. Jadi mereka merasa drop untuk berhubungan dengan teman-teman Teman-teman awas awas. gitu, jadi kayak trauma gitu. Terus saya juga bilang, Bu, jangankan ibu, saya pun juga drop Bu berhubungan sama ibu gitu. Kalau kita nggak pernah nyari titik temu, kita juga akan trauma terus. Nah, bagaimana akhirnya saya tetap berusaha gitu untuk tetap, kan nggak seperti yang Mas Iya, bilang tadi bahwa 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar. sebentar gitu. Saya juga, oh ya ketika saya ngomong ternyata ibu cuekin, ternyata saya mau bantuin, ternyata ibu tiba-tiba apa namanya nggak sesuai apa Iya. yang saya tolong gitu. Itu kan sesuatu hal bagi saya juga drop juga Bu gitu. Jadi yuk kita sama-sama saling mengerti. Nah akhirnya di situ Oke. meskipun
saling mengerti itu akan selalu berproses gitu, karena ada hal-hal yang kadang masih belum, oh iya, terus sungkan mau ngomong Mbak Nikma ini jahat bener gitu kan, kayak Mbak Nikma nih apa namanya ketus bener gitu, ya itu sih hal-hal yang seperti itu akan selalu berproses di komunitas. Oh, oke, ya. Dan teman-teman di luar sana juga harapannya juga seperti itu gitu, jangan akhirnya bahwa ada sesuatu yang akhirnya membuat itu drop terus berhenti, enggak, tapi kita harus tetap berusaha. Apa yang akhirnya trauma itu kita harus tetap hadapi gitu, karena nggak semua orang yang kayak tadi ternyata sandalnya hilang, oh mungkin saja sandalnya cuma dipindah gitu kan, kita kan nggak pernah tahu ya. Cuma kita nggak ngomong kalau itu salah gitu. Maksudnya orang awas juga nggak tahu, oh mungkin orang tunanetranya naruhnya nggak tepat, akhirnya dipindahin. Orang awasnya nggak tahu kalau punya tunanetra, akhirnya nyari, aduh sandalku hilang lagi gitu kan. Itu sih mungkin Mas harapannya ya, kita akan selalu berproses untuk membuka diri supaya apa tadi, pendidikan inklusi iya harus dibuka dulu temboknya. Oke, ya sangat luar biasa sekali ya Sobat Inakol dan juga Mbak Nikma sebagai pegiat sosial ya, terkhususnya pada bidang ini pendidikan ataupun pengajaran kepada teman-teman yang tunanetra seperti itu. Dan dari sini kita bisa mengambil banyak hal gitu ya Mbak Nikma ya, terkait adanya persepsi ataupun perspektif dari teman-teman penyandang tunanetra, dan juga dari mohon maaf, dan juga dari kita sebagai orang yang awas gitu ya, dalam tanda kutip, kita selalu memberikan bantuan yang semestinya terkadang juga mereka nggak membutuhkan gitu ya Mbak Nikma ya. Dan di sini juga menjadi konsep kita bersama, kita sepakat bahwasannya pendidikan inklusi terutama di Indonesia dan di Kota Malang ini harus benar-benar kita wujudkan bersama gitu ya. Bukan hanya tugas dari teman-teman komunitas seperti Mbak Nikma, dan juga bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah gitu ya. Ini sebenarnya tanggung jawab bersama gitu ya Mbak Nikma ya. Dan juga terkait pemahaman serta tadi yang disampaikan bahwa adanya salah persepsi itu, salah komunikasi, miskomunikasi, itu harus segera kita bangun kembali, dan juga kita saling memahami bahwasannya memang ada beberapa hal yang kita harus dorong gitu ya, bukan harus kita suapi gitu ya Mbak ya. Itu menjadi poin utama dari pembahasan kita pada hari ini ya, Sobat Inakol semua yang ada dimanapun dan kapanpun melihat ini gitu. Dan terakhir, terkait adanya beberapa hambatan di ruang umum ataupun kita sebagai manusia untuk bisa saling memahami, itu menjadi sebuah acuan ataupun harus menjadi sebuah dorongan gitu ya dari kita sendiri untuk bisa itu tadi pada poinnya mencapai sebuah titik di mana kita saling memahami seperti itu. Dan juga untuk pertemuan kita pada kali ini saya bisa cukupkan gitu ya Mbak Nikma ya, dan juga udah closing statement satu lagi. Boleh. Monggo. Iya. Jadi karena kita bergerak lewat Al-Qur'an. Bagaimana kita mencoba untuk menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan. Ini juga salah satu kenapa akhirnya kita keluar, karena kita mengambil surat Al-Insyirah gitu kan, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan teman-teman pasti ada kemudahan di dalamnya. Kemudian fa'idha faragta fansab, ketika kita udah selesai dengan satu hal, kita harus sungguh-sungguh untuk melakukan hal yang lain. Jadi jangan cepat puas gitu. Jadi mungkin teman-teman udah bisa belajar Braille, udah biasa baca Al-Qur'an, tapi apakah cukup sampai situ? Tapi di komunitas kita akhirnya bahwa yuk teman-teman, kita udah bisa buka komunikasi, kita udah bisa belajar, kita bagaimana nanti kita bisa jalan-jalan, setelah kita bisa jalan-jalan bagaimana nanti kita bisa berkembang, kita bisa mandiri, kita bisa punya kesempatan yang sama, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam pekerjaan, mungkin hal-hal yang banyak di luar sana. Dan inilah yang akhirnya dari Al-Qur'an supaya kita bisa
sebagai pedoman dan teman-teman juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Amin. Mungkin itu aja sih ya. Amin. Oke. Dan kurang lebih seperti itu ya pembicaraan kita pada kali ini. Dan mungkin bisa ini nggak, Mbak, disebutkan mungkin nanti tempatnya di mana kira-kira, barangkali teman-teman ada yang pengen berkunjung atau saling memahami gitu. Oke. Jadi nanti kita pos satunya, pos Oke. satunya. Jadi nanti kita akan berkumpul di Ricis. Oke. Tapi kita akan nyebar. Jadi kita akan nyebar di seluruh jalanan sampai di UB. Apa namanya? Brawijaya. Museum Brawijaya. Oh, Museum Brawijaya. Ya. Baru nanti pos terakhir kita di pos satunya itu di depan Ricis. Oke. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang kebetulan hadir di CFD tanggal 15 Oktober hari Minggu, nah itu teman-teman bisa ikut ramaikan. Oke. Dan untuk kalau tempat pembelajarannya biasanya, Mbak? Oke, kalau mau ikut belajar, baik itu teman-teman tunanetra yang mendengarkan Sobat Inakol ini, itu baik itu tunanetra maupun awas, kita bisa belajar Braille bareng-bareng di Masjid Babu Salam. Masjid Babu di setiap hari Senin dan Kamis jam 9, insya Allah sampai jam 3. Oke. Monggo Mas Radan, Siap. kalau mau bergabung. Itu harus tetap ini juga ya, kawal daripada keberadaan teman-teman yang istilahnya ya kita harus bersama juga ya, saling membersamai gitu ya, Mbak ya. Betul. Oke. Ya, ditunggu kabar baiknya Mbak Nikmah, di mana misalkan nanti ada perkembangan yang lebih baik gitu ya dari rangkaian-rangkaian yang udah direncanakan, ya kita bisa saling menyambung silaturahmi gitu ya, Mbak Nikmah ya. Amin. Apalagi kan di sini juga banyak teman-teman UB apa namanya yang bergerak ada itu ya. Ya, organisasi Fromapi. Ya, itu juga boleh untuk bisa bergabung. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Sobat Inakol yang ada di rumah. Dan juga sayang gitu ya, ini sebenarnya harus banyak kita pelajari juga ya, Mbak Nikmah ya, terkait pemahaman dari teman-teman tunanetra dan juga pemahaman bagi kita orang-orang yang kurang gitu ya untuk bersosialisasi dengan ya teman-teman kita yang masih memiliki sebuah keinginan gitu ya untuk terlepas daripada keterbatasan mereka gitu. Namun sayang pada hari ini dan waktu ini kita harus cukupkan, Mbak Nikmah, dan juga dari atas pembicaraan kita apabila ada kurang lebih dan juga salah kata mohon dimaafkan. Yang mohon maaf yang niatnya disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya Raden Nursyata Arya Putra bersama Mbak Nikmah gitu ya, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inakol, inovasi, kolaborasi, akselerasi, kolaborasi.